Selamat pagi, Bapak Zaki, Kak Vira, dan teman-teman semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan kasus pada buku meneropong BUMN, kasus-kasus akuntansi, dan etika bisnis dengan judul kasus yaitu PT Krakatau Steel Persero Tbk sudah jatuh tertimpa baja. Kelompok kami terdiri dari 4 orang anggota, yaitu ada saya Wahidevi Setiawati, Elizabeth Kartikanovi, Delvi Nur Almay, dan Umi Anifah. Untuk lebih mengenal kasus kali ini, kita akan membahas case introduction terlebih dahulu. Jadi, PT Krakatau Steel ini dulunya bernama Cilegon Steel Mill yang mulai dibangun pada tahun 1962. Nah, perusahaan ini berawal dari proyek besi baja Trikora Presiden Soekarno yang pembangunannya bekerja sama dengan Uni Soviet. Namun, pada tahun 1967, pembangunan Cilegon Steel Mill ini berhenti dan terlantar. Baru pada tahun 1970, pembangunan ini dilanjutkan oleh Presiden Soeharto dan pada tahun itu juga berganti nama menjadi Krakatau Steel. Dalam kurun waktu 10 tahun, Krakatau Steel ini menunjukkan kemajuan yang begitu pesat. Hal ini terlihat dari penambahan fasilitas produksi seperti pabrik besi spons, pabrik baja billet, dan lain-lain, serta infrastruktur pendukung termasuk generator pembangkit listrik, pabrik pengolahan air, pelabuhan, hingga sistem telekomunikasi. Selain itu, PT Krakatau Steel ini juga melakukan pengembangan dan mengakuisisi beberapa pabrik tambahan. Kemudian, di tengah kondisi pasar yang tidak stabil, pada tahun 2010, tepatnya pada tanggal 10 November, PT Krakatau Steel ini berhasil menjadi perusahaan terbuka dengan melaksanakan penawaran umum perdana saham. Setahun setelah melakukan penawaran perdana, Krakatau Steel ini mencatat laba bersih sebesar 1,03 triliun rupiah. Namun, sejak tahun 2012, Krakatau Steel ini mulai mengalami kerugian berturut-turut hingga tahun 2019. Penurunan harga baja dunia yang tidak sejalan dengan biaya produksi yang tinggi menjadi salah satu faktor utama sulitnya perusahaan mencatatkan laba. Oke, selanjutnya kita akan bahas tentang Permendak nomor 22 tahun 2018. Nah, Permendak nomor 22 tahun 2018 ini mempermudah impor baja dengan menghapus pemeriksaan teknis dan post-border yang sebelumnya wajib. Peraturan ini juga dianggap menguntungkan importir dan merugikan industri baja dalam negeri. Peraturan yang bertujuan menurunkan dwelling time malah dimanfaatkan importir untuk mengganti kode HS dan mengurangi biaya masuk. Hal ini membuat harga baja impor lebih murah daripada baja nasional. Indonesia mengimpor baja dengan nilai tinggi karena permintaan yang melebihi produksi dalam negeri. Impor baja berasal dari Tiongkok dengan harga yang lebih murah. Krakatau Steel berusaha meningkatkan produksi dengan mengakuisisi pabrik lokal. Industri baja nasional membutuhkan regulasi yang lebih ketat untuk mengurangi impor baja dan mendukung produksi dalam negeri. Dengan adanya peraturan baru ini, Silmi Karim, Ketua Umum IISIA dan Direktur Umum PT Krakatau Steel mengkritik aturan tersebut yang menghapus pemeriksaan teknis dan post-border untuk impor baja. Nah, dia menganggap peraturan ini merugikan industri baja nasional dan PT Krakatau Steel karena memungkinkan importir melakukan unfair trade dengan mengganti kode HS dan mengurangi biaya masuk. Dia juga menyebutkan bahwa impor baja telah menekan produksi baja dalam negeri dan menyebabkan beberapa produsen baja harus menghentikan atau menurunkan produksinya. Silmi Karim juga berharap pemerintah merevisi Permendak nomor 22 tahun 2018 dan mengeluarkan regulasi yang lebih mendukung industri dalam negeri. Baik, selanjutnya adalah terkait dengan jawaban pemerintah terhadap upaya Silmi Karim untuk dapat merevisi Permendak nomor 22 tahun 2018, yang pada akhirnya berhasil digantikan dan juga direvisi dengan Permendak nomor 110 tahun 2018 tentang ketentuan impor besi atau baja, baja paduan, dan produk turunannya yang diberlakukan sejak Januari 2019. Dalam Permendak nomor 110 ini ditetapkan pemeriksaan atas persyaratan impor yang dilakukan melalui kawasan pabean, yang mana barang impor besi harus diverifikasi terlebih dahulu melalui penelusuran teknis di Pelabuhan Muat di Pusat Logistik Berikat PLB dan
Verifikasi ini dilakukan oleh lembaga surveyor yang telah ditetapkan oleh Menteri Perdagangan. Kemudian, penyaringan impor juga akan dilakukan berdasarkan kebutuhan produk, baik untuk importir dengan angka pengenal impor umum atau APU maupun angka pengenal impor produsen atau APP sebagai produsen yang membutuhkan bahan baku yang harus diimpor. Melalui Permendag nomor 110, tata niaga impor produsen besi dan baja bisa terlindungi, yaitu dengan adanya pengawasan border sehingga arus impor besi dan juga baja dapat ditekan. Dengan Permendag nomor 110 ini, kinerja impor besi dan baja pada akhirnya tercatat hanya naik sebesar 2,7% pada periode Januari hingga Oktober 2019. Namun, berdasarkan data BPS, selama Januari hingga Agustus 2019, nilai impor baja mengalami pertumbuhan sebesar 5,5% jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2016. Pada RDP yang dilakukan oleh Komisi 6 DPR ditarik kesimpulan bahwa pada akhirnya tetap diperlukan harmonisasi pada berbagai regulasi yang berkaitan dengan industri baja nasional oleh Kemendag dan juga Kemenperin. Kemudian juga diperlukan adanya pembentukan panitia kerja atau panja oleh Komisi 6 DPR dengan pemerintah guna mengatasi permasalahan industri besi dan juga baja. Selanjutnya adalah terkait dengan masalah baru PT Krakatau Steel, yaitu Direktur PT Krakatau Steel Wisnu Kunchoro terkena operasi tangkap tangan atau OTT oleh KPK pada tanggal 22 Maret 2019. Wisnu Kunchoro menerima suap senilai 26,4 miliar dari 2 kontraktor untuk melakukan pengadaan barang dan peralatan kebutuhan PT Krakatau Steel dengan kontraktor tersebut. Kasus ini tentu menciptakan keprihatinan di pihak manajemen mengingat perusahaan sedang berusaha memperbaiki internal dan juga kinerjanya. Meskipun demikian, manajemen PT Krakatau Steel bersedia bekerja sama dengan KPK dalam proses hukum terhadap direktur tersebut. Dari adanya kasus korupsi ini, tentu saja ada dampak negatif yang dialami oleh PT Krakatau Steel, yaitu pada tanggal 25 Maret 2019, harga saham PT Krakatau Steel turun sebesar 3,31% atau 16 poin dari yang semula Rp484 menjadi Rp468 per lembar sahamnya. Walaupun ada beberapa pihak yang berpendapat bahwa penurunan saham ini tidak hanya disebabkan oleh kasus OTT, tetapi juga dipengaruhi oleh penurunan pasar saham Asia secara keseluruhan. Dengan demikian, kejadian OTT dan juga penurunan harga saham tentu menjadi tantangan baru bagi PT Krakatau Steel yang sedang mengalami berbagai permasalahan yang belum terselesaikan. Selanjutnya yaitu terkait dengan langkah yang diambil oleh Krakatau untuk memulihkan usahanya. Langkah yang diambil perusahaan yaitu dengan melakukan restrukturisasi. Restrukturisasi ini meliputi 3 bidang, yaitu restrukturisasi organisasi, utang, dan bisnis. Langkah yang diambil berupa restrukturisasi ini dilakukan dengan tujuan untuk memperbaiki kinerja sehingga performa perusahaan efisien dan berdaya saing di tengah persaingan industri baja global yang sangat kompetitif. Restrukturisasi organisasi yang dilakukan oleh perusahaan yaitu dengan menargetkan pengurangan 30% karyawan, yaitu dengan karyawan dapat mengundurkan diri, pensiun, maupun PHK. Rencana tersebut secara resmi diinformasikan melalui Surat Nomor 73/Dir SDM KS/2019 pada 29 Maret 2019. Dalam surat yang diterima oleh para general manager dan manajer di lingkungan perusahaan tersebut dikatakan bahwa tujuan restrukturisasi organisasi ini adalah untuk memperbaiki kinerja dan daya saing perusahaan di tengah kompetisi global yang tinggi. Pengurangan sebesar 30% ini akan memangkas sekitar 1.300 karyawan dari yang awalnya berjumlah 4.453 karyawan sepanjang tahun 2019 sampai 2020. Kemudian pada 1 Juni 2019 tercatat sebanyak 529 karyawan outsourcing dirumahkan. Dan pada 2 Juli 2019, ribuan buruh PT Krakatau Steel melakukan unjuk rasa. Para buruh tersebut menuntut perusahaan untuk menghentikan rencana restrukturisasi dan PHK sepihak karena menurut mereka tidak ada koordinasi antara perusahaan dengan karyawan mengenai rencana PHK yang dilakukan ini.
Perusahaan menyadari bahwa restrukturisasi ini akan menyebabkan beberapa pihak kecewa, tetapi hal tersebut adalah cara agar perusahaan bisa bertahan. Perampingan organisasi diyakini dapat mengoptimalkan kinerja perusahaan secara menyeluruh dalam satu grup. Perusahaan mengklaim akan memberikan opsi bagi karyawan saat restrukturisasi. Karyawan yang tidak setuju bisa mengajukan pengunduran diri atau melakukan pensiun dini. Selanjutnya yaitu restrukturisasi utang. PT Krakatau Steel berhasil melakukan restrukturisasi utang sebesar 31 triliun sehingga 60% porsi utang PT Krakatau Steel dikuasai oleh bank-bank milik pemerintah. Nah, restrukturisasi ini dilakukan dalam beberapa skema dengan 10 bank kreditur. Bank tersebut meliputi PT Bank Mandiri, PT Bank Negara Indonesia, PT Bank Rakyat Indonesia, PT Bank Simniaga, PT Bank OCBC, PT Bank ICBC Indonesia, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, PT Bank DBS Indonesia, Standard Chartered Bank, dan PT Bank Sentral Asia. Restrukturisasi ini mengakibatkan perusahaan bisa menghindari pembayaran utang sebesar 926 juta dolar yang jatuh tempo pada tahun 2019. Perusahaan juga memperoleh mekanisme pembayaran bunga dan waktu jatuh tempo utang yang lebih longgar, sehingga perusahaan dapat menghemat beban bunga sebesar 381 juta dolar dan mengurangi beban keuangan perusahaan sebesar 522 juta dolar. Dengan restrukturisasi yang besar ini, Menteri BUMN mengharapkan perusahaan dapat memperbaiki kinerjanya agar usaha ini berhasil. Kinerja perusahaan juga akan diawasi dengan ketat, sehingga setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh manajemen dalam upaya memperbaiki kinerja akan benar-benar dikaji. Apabila kebijakan yang dikeluarkan tidak berkaitan dengan upaya memperbaiki kinerja perusahaan, maka akan diberhentikan. Meskipun demikian, kegiatan operasional perusahaan diserahkan sepenuhnya kepada Direktur Utama PT Krakatau Steel. Kemudian yang terakhir yaitu dengan melakukan restrukturisasi bisnis. Restrukturisasi bisnis ini meliputi yang pertama yaitu menjual aset-aset non-core, baik itu aset yang berkaitan dengan industri baja maupun bisnis lain yang dijalankan perusahaan. Penjualan aset ini dinilai mencapai 1 miliar dolar. Yang kedua yaitu melakukan kerjasama dengan mitra bisnis strategis. Yang ketiga yaitu melakukan spin-off. Dan yang terakhir yaitu melakukan pelepasan unit kerja yang bersifat cost corner dan menjadikan unit kerja sebagai profit center. Jadi unit kerja yang awalnya hanya melayani perusahaan induk dilepas, kemudian dijadikan bagian dari pengembangan bisnis anak perusahaan. Menurut Menteri BUMN Erick Thohir, masalah yang dialami oleh PT Krakatau Steel bukanlah masalah yang mudah. Menurutnya, banyak anak perusahaan yang didirikan tanpa dasar yang jelas. Ia juga berpendapat bahwa apa yang dialami oleh PT Krakatau Steel berkaitan dengan jumlah anak usaha yang menggurita, sehingga ia mengajukan permohonan untuk mengeluarkan peraturan menteri agar dapat membubarkan anak perusahaan PT Krakatau Steel. Selanjutnya, kita akan memasuki diskusi kasus dengan menjawab pertanyaan yang tertera dalam silabus. Yang pertama yaitu fakta-fakta yang relevan. Kelompok kami telah mengumpulkan beberapa fakta yang relevan dari kasus PT Krakatau Steel, antara lain yaitu yang pertama, PT Krakatau Steel ini merupakan BUMN di Indonesia yang selama 7 tahun berturut-turut mengalami kerugian. Kerugian perusahaan terjadi sejak tahun 2012 dan mencapai puncaknya pada tahun 2015. Kemudian berangsur-angsur menurun, tetapi pada September 2019 perusahaan kembali mencatat kerugian yang begitu besar. Kemudian yang kedua, faktor penyebab kerugian ini antara lain yaitu tingginya biaya produksi baja, penurunan harga baja dunia, dan dampak regulasi perdagangan terutama terkait impor baja. Kemudian, PT Krakatau Steel ini merupakan produsen baja terintegrasi terkemuka di Indonesia dengan misi mendukung infrastruktur pertahanan nasional. Pada tahun 2010, PT Krakatau Steel ini menjadi perusahaan terbuka melalui penawaran umum perdana saham. Selanjutnya, industri baja nasional ini juga menghadapi tekanan dari regulasi perdagangan yang menguntungkan importir serta tingginya volume impor baja dari Tiongkok. Pada tahun 2018, diberlakukan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 22 Tahun 2018 yang dianggap merugikan industri baja nasional. Karena itu, Silmi Karim, Ketua Umum Asosiasi Industri Besi dan Baja Nasional, menuntut revisi regulasi perdagangan untuk melindungi industri baja nasional.
Maka dari itu, Permendak tersebut kemudian direvisi menjadi Permendak nomor 110 tahun 2018 yang mengatur pengawasan impor besi atau baja melalui kawasan pabean. Nah, PT Krakatau Steel ini juga mengalami masalah tambahan dengan adanya operasi tangkap tangan terhadap Direktur Teknologi dan Produksi Wisnu Kuncoro terkait suap pengadaan barang dan peralatan. Kemudian, upaya restrukturisasi dilakukan oleh PT Krakatau Steel termasuk restrukturisasi utang sebesar 31 triliun rupiah pada tahun 2019. Restrukturisasi utang ini membantu perusahaan menghindari pembayaran utang yang jatuh tempo dan mengurangi beban bunga, serta memberikan dana untuk operasional perusahaan. Kemudian yaitu isu-isu etika apa saja yang ada pada kasus. Nah, dalam kasus PT Krakatau Steel ini terdapat beberapa isu etika yang dapat diidentifikasi. Yang pertama terkait transparansi dan informasi. Isu terkait dengan transparansi dan informasi ini muncul karena adanya kebijakan perusahaan yang mempengaruhi karyawan seperti restrukturisasi organisasi dan kemungkinan pemutusan hubungan kerja. Pihak manajemen harus memastikan bahwa informasi disampaikan secara jelas dan tepat waktu kepada semua pihak terkait. Kemudian yang kedua yaitu pemenuhan kewajiban keuangan. Dalam restrukturisasi utang, isu etika muncul terkait dengan bagaimana perusahaan memenuhi kewajiban keuangannya kepada kreditur. Meskipun restrukturisasi ini dapat membantu perusahaan, tetapi kewajiban finansial harus tetap dijaga dengan etikat yang baik. Yang ketiga yaitu partisipasi karyawan dalam keputusan. Restrukturisasi organisasi ini dan potensi pemutusan hubungan kerja menimbulkan isu etika terkait partisipasi karyawan dalam proses pengambilan keputusan. Penting untuk memastikan bahwa karyawan memiliki suara dalam keputusan yang dapat mempengaruhi masa depan mereka. Yang keempat yaitu integritas manajemen. Kasus suap yang melibatkan Direktur Teknologi dan Produksi PT Krakatau Steel menunjukkan isu integritas manajemen. Penting untuk memastikan bahwa manajemen bertindak dengan integritas dan menjunjung tinggi nilai-nilai etika dalam setiap aspek operasional perusahaan. Yang kelima yaitu pengelolaan konflik kepentingan. Isu etika ini muncul ketika ada tindakan atau kebijakan yang dapat dianggap sebagai konflik kepentingan, seperti dalam kasus harga saham IPO yang dicurigai oleh beberapa pihak. Perusahaan perlu mengelola konflik kepentingan ini dengan transparan dan adil. Yang keempat yaitu pemberdayaan industri dalam negeri. Dalam konteks regulasi impor, isu etika ini timbul terkait dengan bagaimana perusahaan dan pemerintah memperlakukan industri baja dalam negeri. Penting untuk memastikan bahwa kebijakan yang diambil ini mendukung pemberdayaan industri dalam negeri tanpa merugikan pelaku bisnis lain secara tidak adil. Dan yang terakhir yaitu ketidakadilan persaingan. Mengganti HS dengan tujuan menghindari bea masuk dapat dianggap sebagai tindakan tidak adil dalam persaingan bisnis. Importir yang memanfaatkan celah ini mungkin mendapat keuntungan yang tidak seharusnya dan dapat merugikan produsen baja lokal. Selanjutnya pertanyaan yang ketiga, siapa sajakah pemangku kepentingan utama? Nah, di sini kami membagi pemangku kepentingan utama menjadi 3, yaitu pemerintah, PT Krakatau Steel, dan karyawan PT Krakatau Steel. Pemerintah sebagai pengawas BUMN yang bertanggung jawab untuk menjaga kesehatan keuangan dan kinerja perusahaan, serta mencegah dan memberantas korupsi. Yang kedua, PT Krakatau Steel, yaitu BUMN produsen baja yang berusaha untuk memperbaiki performa perusahaan dengan melakukan restrukturisasi dan meningkatkan efisiensi dan daya saing di industri baja. Yang ketiga adalah karyawan PT Krakatau Steel, yaitu sumber daya manusia perusahaan yang terkena dampak dari restrukturisasi organisasi yang berdampak pada penurunan jumlah karyawan dan peningkatan kualitas SDM. Selanjutnya, pertanyaan yang keempat, apa sajakah alternatif solusi yang dapat dilakukan? Nah, PT Krakatau Steel adalah perusahaan BUMN produsen baja yang mengalami kerugian selama 7 tahun berturut-turut. Perusahaan telah menyiapkan berbagai langkah untuk memperbaiki performa perusahaan. Salah satunya adalah melakukan restrukturisasi. Restrukturisasi yang dilakukan meliputi 3 fokus utama, yaitu restrukturisasi utang.
PT Krakatau Steel berhasil melakukan restrukturisasi utang sebesar 2,2 miliar USD atau setara dengan 31 triliun rupiah. Yang kedua, restrukturisasi bisnis yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja penjualan, efisiensi, dan ekspor produk baja Krakatau Steel. Yang ketiga, restrukturisasi organisasi. Restrukturisasi organisasi dilakukan secara bertahap mulai tahun 2019 hingga tahun 2020. Perusahaan menargetkan akan mengurangi sebesar 30% jumlah karyawan dan yang dimiliki oleh perusahaan pada tahun 2019. Restrukturisasi adalah langkah yang baik untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing perusahaan di industri baja yang kompetitif. Namun, restrukturisasi bukanlah hal yang mudah dan memerlukan upaya, strategi, dan keterlibatan yang lebih dari semua pemangku kepentingan, termasuk pemerintah. PT Krakatau Steel berencana untuk menjual aset-aset non-core senilai 1 miliar USD dan merampingkan organisasi untuk meningkatkan kinerja. Perusahaan juga melakukan spin-off dan pelepasan unit kerja yang tidak menguntungkan dan mengembangkan bisnis anak perusahaan. Menteri BUMN Erick Thohir bersama Direktur Utama PT Krakatau Steel Silmi Karim juga berupaya memulihkan PT Krakatau Steel dengan melakukan restrukturisasi utang dan perbaikan regulasi industri baja nasional. Selanjutnya adalah aspek etika dari masing-masing alternatif. Seperti kita telah ketahui sebelumnya bahwa terdapat beberapa alternatif yang dapat dilakukan oleh PT Krakatau untuk mengatasi permasalahannya. Yang mana dalam pelaksanaan alternatif ini tentu harus mempertimbangkan apakah alternatif tersebut telah memenuhi aspek etika atau belum. Untuk restrukturisasi utang, yaitu solusi alternatif yang pertama, ini dinilai sudah etis, yang mana restrukturisasi utang ini merupakan upaya perbaikan yang dilakukan dalam kegiatan perkreditan terhadap debitur yang berpotensi mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya. Dan tindakan restrukturisasi utang ini telah memenuhi aspek hukum dengan adanya izin oleh OJK sebagai otoritas jasa keuangan. PT Krakatau ini berhasil melakukan restrukturisasi utang sebesar 2,2 miliar US dollar atau setara dengan 31 triliun rupiah. Dan adanya restrukturisasi utang mengakibatkan perusahaan dapat menghindari pembayaran utang sebesar 926 juta US dollar yang jatuh tempo pada tahun 2019. Mekanisme pembayaran bunga dan juga waktu jatuh tempo utang turut mengalami perubahan, dan juga selain itu kesepakatan antara kreditur dengan PT Krakatau Steel menimbulkan keuntungan bagi PT Krakatau Steel. PT Krakatau Steel dapat menghemat beban bunga sebesar 381 juta US dollar, dan tidak hanya beban bunga saja yang berkurang, perubahan jangka waktu jatuh tempo utang juga berakibat pada terkuranginya beban keuangan perusahaan sebesar 522 juta US dollar dan menyumbang dana yang digunakan untuk optimalisasi operasional perusahaan sebesar 163 US dollar. Dari berbagai keuntungan yang diperoleh ini, itu dapat berjalan tanpa merugikan kepentingan karyawan, dan dengan ini maka alternatif restrukturisasi utang dapat dikatakan sudah memenuhi aspek etika. Selanjutnya adalah alternatif restrukturisasi bisnis. Alternatif ini bertujuan untuk memperbaiki kinerja perusahaan sehingga performa perusahaan lebih efisien dan juga berdaya saing di tengah industri baja global yang sangat kompetitif. Restrukturisasi bisnis menjadi hal yang etis dengan berbagai manfaat bagi perusahaan, dengan catatan bahwa dalam pelaksanaannya ini dilaksanakan dengan benar sesuai standar, karena dalam pelaksanaan restrukturisasi bisnis ini dibutuhkan berbagai strategi komprehensif yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan sehingga berpotensi untuk terjadi konflik antar kepentingan apabila tidak ditangani dengan tepat. Dan yang ketiga adalah restrukturisasi organisasi, yang mana alternatif ini menimbulkan banyak konflik kepentingan seperti yang terjadi pada kasus ini, yaitu PT Krakatau Steel mem-PHK 529 karyawan outsourcing-nya, dan juga dikatakan oleh ribuan buruh yang melakukan demo bahwa tidak ada koordinasi antara pihak buruh dengan perusahaan terkait dengan PHK yang dilakukan. Yang mana tidak adanya koordinasi ini merupakan tindak sepihak
yang melanggar etika atau dikatakan tidak etis. Namun di sisi lain adanya restrukturisasi organisasi ini dinilai dapat mengoptimalkan kinerja perusahaan karena mengurangi beban biaya gaji oleh PT Krakatau Steel. Oleh karena itu untuk mengatasi adanya berbagai konflik ini, PT Krakatau Steel memberikan opsi bagi karyawan untuk mengajukan pengunduran diri atau melakukan pensiun dini, yang mana solusi ini dianggap sudah tepat dan juga etis untuk mengimbangi berbagai konflik yang terjadi di antara buruh dan juga pihak perusahaan PT Krakatau Steel. Dan yang terakhir adalah penjualan penjualan aset-aset non-core yang menjadi alternatif yang tepat dan juga etis karena tidak merugikan kepentingan karyawan PT Krakatau Steel. Penjualan aset-aset non-core ini dinilai diprediksi dapat mencapai 1 miliar US dollar yang diharapkan dapat secara signifikan dapat meningkatkan kinerja perusahaan untuk kemudian memperbaiki kondisi keuangan perusahaan. Selanjutnya, hambatan atau keterbatasan praktis yang dialami oleh PT Krakatau Steel. Terdapat beberapa hambatan yang dialami oleh PT Krakatau Steel, yaitu yang pertama adanya konflik dengan karyawan ketika akan melakukan restrukturisasi organisasi. Alternatif untuk merestrukturisasi organisasi ini, seperti yang sudah dibahas sebelumnya, bahwa merupakan langkah yang tepat untuk dapat meningkatkan kinerja perusahaan. Namun, dalam pelaksanaannya menimbulkan banyak penolakan dari karyawan PT Krakatau Steel, sehingga perlu dilakukan dengan sebijaksana mungkin dengan memperhatikan kompensasi yang tepat bagi karyawan yang terkena dampaknya. Kemudian, yang kedua adalah perbaikan kinerja PT Krakatau Steel memerlukan strategi yang harus benar-benar komprehensif. Untuk dapat meningkatkan kinerja perusahaan dalam rangka memperbaiki kondisi keuangannya, itu merupakan hal yang tidak mudah untuk dilakukan. Sehingga diperlukan strategi yang komprehensif agar solusi yang ada itu betul-betul dapat mencapai tujuannya secara optimal. Kemudian yang ketiga, adanya kejadian OTT dan juga penurunan harga saham yang menjadi permasalahan baru bagi PT Krakatau Steel. Seperti yang kita ketahui bahwa di tengah upaya PT Krakatau Steel untuk meningkatkan kinerjanya, justru terdapat hambatan dan juga permasalahan baru, yaitu adanya kasus OTT KPK atas tindakan penerimaan suap oleh Wisnu Kunchoro selaku Direktur PT Krakatau Steel yang mengakibatkan penurunan harga saham yang tentu semakin merugikan kondisi keuangan PT Krakatau Steel dan juga mengurangi tingkat kepercayaan investor kepada PT Krakatau Steel. Dengan ini, PT Krakatau Steel membutuhkan internal kontrol yang baik agar potensi kecurangan dan pelanggaran serta penipuan dapat dikurangi. Yang terakhir adalah dibutuhkannya keterlibatan semua pemangku kepentingan khususnya pemerintah dalam hal pembuatan regulasi yang tepat terkait dengan industri besi dan baja. Berjalannya PT Krakatau Steel yang notabene merupakan perusahaan milik negara ini syarat akan kebijakan atau pengaturan dari pemerintah. Oleh karena itu, pemerintah harus dapat memberikan regulasi yang tepat dan juga sesuai. Dalam kasus ini, dibutuhkan langkah bersama antara produsen dengan pemerintah dalam upaya pengurangan impor besi dan juga baja yang mana produsen ini harus dapat meningkatkan kapasitas produksi besi dan baja dalam negeri dan pemerintah harus dapat mengeluarkan regulasi-regulasi yang telah harmonis satu sama lain untuk dapat meningkatkan dan juga mendukung industri besi dan baja dalam negeri. Pertanyaan selanjutnya yaitu terkait dengan langkah yang diambil oleh perusahaan dalam mengatasi hal ini. Nah, untuk mengatasi tantangan keuangan yang dihadapi, PT Krakatau Steel perlu mengambil beberapa langkah. Menurut kelompok kami, perusahaan perlu fokus pada restrukturisasi utang. Hal ini akan melibatkan restrukturisasi utang dengan tujuan untuk meningkatkan kinerja dan daya saing perusahaan. Perusahaan telah berhasil menyelesaikan restrukturisasi utang sebesar 2,2 miliar dolar yang merupakan restrukturisasi utang terbesar dalam sejarah Indonesia. Hal ini akan membantu mengurangi beban keuangan perusahaan. Lalu, langkah yang kedua yaitu perusahaan perlu mempertimbangkan penjualan aset non-core. Perusahaan berencana menjual aset termasuk yang berkait dengan industri baja serta bisnis lain yang dijalankan oleh perusahaan. Penjualan aset ini diharapkan akan meningkatkan kinerja perusahaan. Selanjutnya, perusahaan perlu juga untuk menyederhanakan organisasi dan operasi bisnisnya.
Hal ini termasuk dengan berkolaborasi dengan mitra bisnis strategis dan memisahkan atau melepaskan unit pusat biaya. Dengan fokus pada pusat keuntungan atau profit center, maka akan terjadi pengoptimalan operasi dan perusahaan dapat mengurangi biaya dan meningkatkan efisiensi. Yang terakhir yaitu perusahaan perlu untuk terus meningkatkan kinerja bisnis dan daya saingnya. Hal ini dapat dicapai melalui strategi yang komprehensif yang melibatkan semua pemangku kepentingan, termasuk pemerintah. Perusahaan juga harus mendapatkan pengawasan dan dukungan yang lebih ketat dari BUMN untuk memastikan bahwa kebijakan dan tindakan yang diambil sejalan dengan tujuan untuk meningkatkan kinerja perusahaan. Selanjutnya, pertanyaan yang keenam yaitu terkait dengan teori etika yang digunakan untuk menjustifikasi tindakan dalam case ini. Menurut kelompok kami, teori yang pertama digunakan yaitu teori utilitarian. Prinsip utilitarian berfokus pada maksimalisasi kebahagiaan atau utilitas secara keseluruhan bagi sebanyak mungkin orang. Dalam kasus ini, upaya restrukturisasi, baik itu restrukturisasi utang perusahaan, dapat dilihat sebagai upaya untuk meningkatkan kinerja dan daya saing perusahaan secara keseluruhan. Hal ini dapat berpotensi memberikan manfaat bagi sejumlah pemangku kepentingan, termasuk karyawan, pemegang saham, dan pemerintah, dengan memastikan keberlanjutan perusahaan dan kontribusinya terhadap industri baja nasional. Lalu teori kedua yang digunakan yaitu teori rights. Konsep rights menekankan pada perlindungan hak-hak dan kebebasan individu. Dalam kasus ini, fokus pada restrukturisasi utang dan penjualan aset dapat berpotensi mempengaruhi hak-hak karyawan yang mungkin menghadapi pemutusan hubungan kerja atau restrukturisasi organisasi. Penting bagi perusahaan untuk mempertimbangkan hak-hak karyawan dan memastikan perlakuan yang adil dan komunikasi yang baik selama proses restrukturisasi. Kemudian teori yang ketiga yaitu teori justice. Teori ini menekankan pada keadilan dan kesetaraan dalam distribusi sumber daya dan peluang. Dalam kasus ini, isu produksi baja impor yang mempengaruhi daya saing perusahaan dan industri baja nasional menimbulkan pertanyaan mengenai keadilan. Upaya perusahaan dan pemerintah untuk mengatasi masalah ini melalui revisi regulasi dan penerapan kontrol yang lebih ketat terhadap impor dapat dilihat sebagai upaya untuk mengembalikan kondisi persaingan yang lebih adil dan seimbang bagi produsen baja domestik. Kemudian teori yang terakhir yaitu teori caring. Teori ini menekankan pada empati, kasih sayang, dan kepedulian terhadap kesejahteraan orang lain. Dalam kasus ini, upaya restrukturisasi perusahaan termasuk restrukturisasi utang dan penjualan aset dapat berdampak pada karyawan dan mata pencaharian mereka. Penting bagi perusahaan untuk mendekati perubahan ini dengan kepedulian dan mempertimbangkan kesejahteraan karyawan, memastikan bahwa mereka diperlakukan dengan adil dan diberikan dukungan selama masa transisi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Selanjutnya untuk sesi tanya jawab dapat disampaikan melalui Google Classroom atau platform yang telah disediakan oleh Grader. Sekian dari kami dan terima kasih.